Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, jika mengeceknya dengan cara seperti ini, ya kan, itu tidak kompeten. Kenapa? Karena seandainya seorang user mempunyai peran, namun dia tidak mempunyai akses untuk membuat post atau perizinan membuat post, maka itu akan useless, ya kan, tidak berguna sama sekali. Nah, oleh karena itu di sini kita akan cek bagaimana sebenarnya cara memeriksa apakah seorang user mempunyai role ataukah tidak. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu, mungkin Anda akan langsung terkejut jika saya menjelaskannya dengan navigation-nya. Namun yang pertama, kita akan pergi ke web.php dan fokus dulu untuk welcome ini tadi. Oke, saya akan pergi ke Laravel. Di sini adalah welcome page-nya. Nah, coba dulu kita buat di sini dd has role misalnya. Coba kita buat di sini roles, kita buat di sini role get. Nah, jika Anda tidak tahu, dia sudah saya import di atas ya karena sebelumnya saya belum menghapusnya di sini. Oke, jika kita lihat di sini ada model role. Oke, selanjutnya di sini coba kita buat dulu has role out user, ya kan? Ini adalah mencari authenticated usernya siapa. Dan coba kita buat sini has any, ya kan? Ada di sini fungsionalnya has any role dan kita ambil roles-nya. Sekarang jika kita refresh di browser, maka di sini true bacaannya. Namun seandainya kita log out, coba dulu ini kita komen dulu dan coba kita log out. Ya kan, kita login sebagai manusia yang tidak mempunyai role sama sekali. Oke, kita password dan di sini masih Anda lihat ada Gunawan. Namun sekarang coba kita pergi ke home atau welcome-nya dan kita uncomment dulu apa yang sudah kita buat tadi. Refresh, maka di sini bacanya adalah false. Ya kan? Sebenarnya ini bisa saja kita lakukan dengan cara ceknya di navigation, ya kan? Namun dulu sebelum itu Anda pasti mengetahui bahwa seandainya kita ingin mengambil collection roles ini, maka kita perlu mendefinisikannya seperti ini, ya kan? Nah, oleh karena itu, di sini kita tidak bisa melakukan sistem include. Bisa, namun ya kita terpaksa harus pergi ke Hub Service Provider dan share satu variabel ke dalam navigation. Tapi itu tidak kompeten, ya kan? Yang kompeten itu adalah kita membuat komponen karena juga ketika Anda menggunakan Laravel 7, dia sudah ada command yang namanya membuat komponen. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan membuat komponen baru. PHP artisan make komponen. Di sini kita buat layout navigation. Misalnya seperti itu, kita enter. Maka sekarang jika Anda lihat di sini component created successful. Ya mungkin Anda mempelajari hal baru di sini, mungkin sebelumnya Anda belum pernah menggunakan yang namanya komponen, namun sekarang Anda sudah mempelajarinya. Oke, saya akan uncollapse dulu yang ada di sini, saya akan cut dan jika kita lihat itu ada di mana di komponen, di sini navigation .php dan coba kita paste di sini. Oke, jika sudah, sekarang bagaimana cara kita memanggilnya di app.php? Itu sama simple sekali caranya. Jika Anda tidak tahu, kita buat di sini X dan di sini kita definisikan nama foldernya terlebih dulu yaitu adalah layout dan titik navigation karena di dalamnya adalah folder navigation. Dan di sini coba kita buat penutupnya X layouts navigation. Oke, sekarang coba kita cek di browser apakah ini sudah berhasil ataukah belum. Kita refresh. Iya, masih di sini false hanya karena coba dulu kita buat di navigation di web ini, kita uncomment dulu apa yang kita lakukan ini. Kita refresh di browser, maka sekarang kita pergi ke home, dan di sini sudah berhasil, dia tidak ada masalah. Oke, nah sekarang jika Anda tidak tahu, ketika misalnya kita membuat komponen, nah di app ini ada juga folder yang namanya komponen. Jika kita lihat di sini ada HTTP, di sini ada view, di sini ada komponen, dan jika kita expand lagi lebih dalam, ada layout dan navigation di sini. Nah, di sinilah tepat di mana kita definisikan seperti role yang kita butuhkan tadi, ya kan? Jika kita lihat di sini ada role get. Nah, ini yang kita mau. Kita copy coba. Kita paste di navigation.php itu adalah kelasnya. Nah, role ini coba kita import dulu karena dia tidak ada di kelas ini. Jika Anda lihat di sini ada seperti model, nah ini yang kita butuhkan. Nah, jika Anda lihat dia sudah ada di sini. Oke. Sekarang coba kita compact dulu ini yang ada di roles ini. Roles sehingga nanti kita bisa memakainya di navigation ini. Coba kita masukkan dulu dia di sini. Di create a post ini, kita hilangkan dulu can ini. Ya kan, dan coba kita buat di sini. Misalnya roles. Kita refresh di browser. Maka jika di sini sudah muncul semua role yang ada. Oke. The thing is, kita ingin membuat di sini cek apakah misalnya seorang user yang sedang melakukan login atau sudah melakukan autentikasi, apakah mempunyai role atau tidak. Wah, itu sangat mudah sekali. If, ya kan pastinya kita buat if di sini. If out user has any role, kita buat sini roles. Ya kan kita buat di sini and if-nya. And if. Dan coba kita buat di sini. Misalnya menu 1 biji yang namanya dashboard misalnya. Dan ini coba kita masukkan lagi ke dalam hash. Biar supaya dia tidak bisa diklik. Dan sekarang kita refresh di browser. Maka jika dia tidak mempunyai role. Karena emang Gunawan tidak mempunyai role. Namun coba kita login sebagai misalnya Taylor Rothwell misalnya yang mempunyai role. Kita login dan di sini jika ada dashboard.
Itu adalah bagaimana cara ceknya. Tapi sebenarnya jika Anda tidak tahu, ada direktif yang namanya has any role memang. Coba kita buat di sini. Kita hilangkan out usernya dan kita tinggalkan has any role, namun tidak camel case lagi, melainkan seperti ini saja. Dan di sini coba kita copy, dan if-nya tidak kita pakai lagi ya. Maka yang muncul adalah seperti ini saja, dan ini coba kita hapus untuk tutup kurungnya. Dan ini kita masukkan ke end if-nya. Ganti menjadi end has any role. Kita refresh di browser, sama saja hasilnya. Ada dashboard di sini. Dan seandainya saya keluar dan saya login sebagai gunawan tadi, karena dia tidak mempunyai role sama sekali, maka dia akan fail. Tidak akan ada di sini bacaannya. Tapi tidak cukup. Itu hanya untuk view-nya. Bagaimana dengan misalnya masuk ke halamannya? Apakah bisa atau tidak? Oke, coba kita langsung tes saja. Kita akan buat satu view yang namanya dashboard misalnya. Resources view. Kita buat di sini new file dengan nama dashboard.php. Dan coba kita buat di sini dashboard saja. Dan sekarang tugas kita adalah membuat root-nya, web.php tadi. Kita buat satu root di sini dengan nama dashboard, root get dashboard, atau langsung kita view lah karena kita tidak mempunyai apa-apa yang ingin kita masukkan ke dashboard itu. View dashboard, dan di sini kita buat dashboard juga. URL, dan ini view-nya. Oke, sekarang coba kita refresh di browser. Coba kita pergi ke dashboard. Si Gunawan tidak mempunyai permission untuk melihat dashboard ya kan. Tapi yang Anda lihat sekarang itu bisa. Yang mana itu adalah masalah. Dia memang di sini memang tidak ada menunya, tapi seandainya dikunjungi dengan URL itu bisa. Nah, itu yang harus kita protected atau kita lindungi. Nah, bagaimana caranya? Ya mungkin Anda berpikir di sini membuat satu middleware yang coba kita lihat di sini, ya akan membuat satu middleware yang namanya hash role. Nah, kemungkinan atau mungkin saya belum tahu apakah misalnya Laravel package yang kita gunakan tadi mempunyai middleware untuk itu ataukah tidak gitu. Karena jika kita cek untuk Laravel permission sendiri, dia memang mempunyai middleware, tapi tidak selengkap yang kita butuhkan. Nah, sekarang jika Anda lihat saya ada di package tadi dan fokus untuk using middleware-nya. Jika Anda tidak tahu itu ada di mana, itu ada di sini. Nah, jika kita lihat, perhatikan, di sini memang middleware, ada role super admin. Dia definisikan satu-satu. Apakah misalnya root ini bisa diakses super admin ataukah tidak, kira-kira seperti itu. Dan begitu juga dengan permission-nya. Begitu juga dengan misalnya Anda ingin sekali dua, role or permission super admin, dan dia bisa mengedit artikel. Nah, jika Anda ingin menggunakan itu, Anda bisa copy yang ada di sini dan paste di kernel. Coba kita lihat pada Visual Studio Code tadi, app HTTP, di sini ada kernel.php. Nah, coba kita lihat itu ada di root middleware yang ada di sini. Kita paste langsung di sini dia. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang baru bisa kita menggunakan itu. Coba seandainya kita buat di web.php. Nah, di sini coba misalnya, biasanya kita buat ini ke dalam root group ya. Jika Anda tidak tahu. Nah, kita bisa membuat seperti ini. Role, kita buat misalnya di sini super admin misalnya. Ya kan, karena kita mempunyai role super admin tadinya. Kita buat sini group, yang pasti kita buat di sini closure function. Kalau menggunakan JavaScript enak, bisa menggunakan ES6 model gitu. Coba kita refresh di browser. Maka di sini perbedaan 403 katanya. Karena si Gunawan tidak mempunyai super admin gitu. Tapi seandainya kita login sebagai orang lain, coba dulu kita keluar dan ke home, coba kita log out dan kita login sebagai Irsyad. Saya nggak tahu ya, saya lupa apakah Irsyad mempunyai super admin role atau tidak. Tapi coba kita cek di dashboard. Ya di sini belum ada ya. Coba kita masukkan otomatis saja dulu dashboard seperti itu. Enter. Maka di sini bisa karena dia mempunyai role super admin. Tapi lagi-lagi ini tidak kompeten. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena kita ingin cek di sini apakah dia mempunyai role atau tidak. Karena dashboard ini sifatnya welcome page-nya, welcome screen untuk dashboard lah, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu solusinya, karena dia tidak mempunyai spesifik untuk middleware itu, maka kita akan membuatnya satu. Oleh karena itu sekarang coba kita pergi ke terminal kembali, PHP Artisan make middleware. Kita akan membuat middleware satu dengan nama misalnya hash role middleware. Kira-kira seperti itu yang kita butuhkan. Kita enter. Maka sekarang jika kita lihat itu ada di mana, itu ada di app HTTP, di sini ada middleware. Dan di sini ada hash role middleware. Mungkin Anda melihat di sini ada beberapa middleware yang sudah dibuat oleh Laravel sendiri, yaitu adalah middleware untuk misalnya authenticated user, check for maintenance, atau kan ready if authenticated, kira-kira seperti itu. Nah, yang kita butuhkan hash role middleware, itu yang baru saja kita buat. Nah, di sini jika Anda tidak tahu, request ini bisa kita instance ke user. Jadi seandainya kita buat di sini request user, itu sama saja dengan authenticated user. Oke, kita ingin cek di sini if request user has any roles. Nah, kita buat di sini roles. Kita masukkan collection dari role-nya. Nah, role-nya kita belum mempunyai variable, yang coba kita buat di sini roles. Dan di sini kita buat role model pastinya dan kita get di sini. Nah, jika Anda tidak tahu itu sudah masuk di atas otomatis ya karena saya enter menggunakan Visual Studio Code tadi. Nah, jika ada, kita akan return next request. Jika tidak ada, kita akan abort
403 seperti itu kira-kira. Dan sekarang ini akan berhasil ketika misalnya kita registerkan ke kernel tadi. Oke? Maka coba kita masukkan di sini. Kita copy aja untuk out ini ya. Kita copy dan kita paste ke bawahnya, dan di sini kita buat hash role. Mungkin Anda melihat di sini peraturannya dia separate by titik ataupun underscore. Tapi tidak ada salahnya jika kita buat di sini juga titik. Kita ikuti aja apa yang dianjurkannya. Dan di sini kita ganti menjadi hash role middleware. Oke, jika sudah sekarang middleware sudah kita buat dan juga kita sudah daftarkan dia di kernel ini. Oke. Selanjutnya kita akan pergi ke web.php dan kita bisa masukkan dia di sini. Hash role. Kira-kira seperti itu. Kita refresh di browser. Bukan di sini ya, kita close dulu. Kita refresh. Oh ya, di sini hash role tidak ditemukan. Coba kita lihat apa. Ya, di sini tidak mempunyai titik ya. Coba kita kasih titik di sini karena jika kita lihat tadi di kernel kita registerkan dia pakai titik seperti itu. Oke. Oh ya, by the way, di sini tidak mesti sama ya untuk nama kelas sama nama string yang ada di sini karena itu hanya nama ya. Tidak harus membuat nama full name untuk kelasnya. So kita refresh di browser kembali. Ya di sini bisa dia. Namun ketika misalnya kita log out, ya kan itu kan untuk misalnya si Irsyad gitu karena dia mempunyai role super admin. Bagaimana jika misalnya kita login sebagai orang yang tidak mempunyai super admin untuk perannya? Misalnya Ayu, dia hanya mempunyai peran kalau saya tidak salah hanya admin ataupun writer tadi saya lupa. Coba kita klik dashboard. Ya kita tidak mempunyai apanya. Coba kita buat di sini. Dashboard. Kita refresh di browser, kita pergi ke dashboard, maka di sini dashboard. Oke. Nah, tapi seandainya kita log out dan login sebagai manusia yang tidak mempunyai peran ataupun role, maka coba kita masukkan di sini password. Dan coba kita lihat dia memang tidak mempunyai dashboard di sini menunya, namun jika diakses secara manual pun, maka di sini akan forbidden. Which is cool. Ini yang kita mau kan gitu. Nah, oleh karena itu, saya rasa untuk cek middleware role-nya Anda sudah mengerti dan juga Anda sudah mengimplementasikan menggunakan middleware yang ada di sini. Ya kan, which is cool, itu yang kita mau. Dan juga Anda sudah mempelajari di sini bagaimana cara membuat komponen di Laravel. Sehingga ketika misalnya Anda ingin pass satu data ke view tersebut, Anda tidak perlu ke app service provider dan share dia. Melainkan kita menggunakan di sini yang namanya komponen, which is cool. Oke. Oleh karena itu, saya rasa kita bisa lanjut di video berikutnya tentang bagaimana cara mendefinisikan seorang super admin. Nah, dia mungkin tidak mempunyai permission apapun, tapi dia bisa melihat apapun. That's the point. Alright, I'll see you on the next video.